Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Octaviani Maraja, NIM 17040362. Di sini saya akan membahas materi manajemen keuangan mengenai pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu arti dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Sedangkan pengukuran kinerja keuangan sendiri merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan ini, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Ada beberapa kegunaan pengukuran kinerja. Yang pertama adalah untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua adalah selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara menyeluruh, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang keempat ada memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Selanjutnya, yang kelima adalah sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang keenam adalah pengambilan keputusan investasi, kemudian keputusan pemberian kredit, penilaian aliran kas, penilaian sumber-sumber ekonomi, melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana, menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana, dan yang terakhir adalah menganalisis penggunaan. Ada berbagai macam analisis pengukuran kinerja keuangan berdasarkan tekniknya. Yang pertama ada analisis perbandingan keuangan, yang kedua analisis tren, analisis presentasi per komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio keuangan, analisis perubahan laba kotor, analisis titik impas, dan analisis kredit. Kita mulai dari yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase relatif. Yang kedua ada analisis tren yang merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga laporan kinerja keuangan disebut juga dengan laporan pendapatan yang berarti merupakan laporan keuangan yang menyajikan pendapatan. Yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang telah dibandingkan. Kemudian yang kelima ada analisis sumber dan penggunaan kos, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian ada yang keenam, analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Yang ketujuh ada analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari suatu periode ke periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut. Yang kedelapan ada analisis titik impas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kesembilan ada analisis kredit, yang merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitor kepada kreditor seperti pada bank. Selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran kinerja keuangan berdasarkan aspek profitabilitas. Nah, profitabilitas ini menguraikan ukuran kinerja perusahaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu dengan menggunakan rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini sendiri biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap memiliki peranan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan karena urat nadi suatu perusahaan akan bergantung dari sejauh mana perusahaan tersebut bisa mendapatkan keuntungan. Ada beberapa ukuran dalam kinerja rasio profitabilitas. Yang pertama ada margin laba kotor, yaitu membandingkan laba kotor dengan penjualan. Yang kedua margin laba bersih, yaitu ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Yang ketiga ada margin laba bersih atau net profit margin, digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba
bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah pendapatan atau penjualan. Yang keempat ada return on asset, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Yang kelima ada return on investment, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Nah, untuk kegunaan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan aspek profitabilitas, antara lain ada yang pertama, untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu, kemudian untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, yaitu yang lainnya adalah untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, kemudian untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran kinerja keuangan berdasarkan aspek likuiditasnya. Likuiditas merupakan suatu indikator mengenal kemampuan perusahaan-perusahaan dalam membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat mereka jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Nah, likuiditas ini tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tapi juga berkaitan dengan kemampuannya menggunakan aset lancar tertentu menjadi uang kas. Hasil likuiditas menjelaskan mengenai kesanggupan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan melunasi utang jangka pendek semakin tinggi pula. Nah, untuk rasio likuiditas ini bisa digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Ada beberapa ukuran rasio profitabilitas yang digunakan. Yang pertama ada rasio lancar, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Kemudian yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Kemudian yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio, digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara dengan kas dengan kewajiban lancar. Dan yang dimaksud dengan aktiva lancar di sini adalah aktiva yang dapat dengan mudah dan segera diuangkan. Kemudian beberapa kegunaan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan aspek likuiditas, antara lain yang pertama, mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, memudahkan nasabah seperti bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Yang ketiga, poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Yang ketiga adalah pengukuran kinerja keuangan berdasarkan aspek solvabilitas. Solvabilitas adalah suatu kemampuan yang ada dari perusahaan itu sendiri untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditor, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Umumnya untuk solvabilitas yang jangka pendek, biasanya akan diukur dan dibandingkan dengan aset lancar. Sedangkan untuk solvabilitas dalam jangka panjang, pendapatan akan menjadi poin penting dalam pengukuran tersebut. Untuk mengukur kemampuan solvabilitas dalam perusahaan, maka aktiva akan menjadi pembanding dalam pengukuran ini. Solvabilitas akan menunjukkan bagaimana pengaruh aktiva perusahaan yang dimiliki untuk membiayai semua pinjaman yang diberikan kreditor. Nah, ada beberapa ukuran untuk rasio solvabilitas. Yang pertama ada rasio hutang terhadap aktiva, digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya akan semakin baik. Yang kedua ada rasio hutang terhadap ekuitas, digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini akan semakin baik untuk perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan sendiri. Kemudian ada beberapa kegunaan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan aspek solvabilitas. Yang pertama adanya solvabilitas akan membantu perusahaan menjauhi kesulitan di masa depan ketika ingin melakukan pembayaran atas pinjaman yang diberikan. Yang kedua, perusahaan akan mengetahui seberapa besar pinjaman yang dibutuhkan dan dapat dibayar kembali kepada kreditor. Yang ketiga, perusahaan tidak akan terbebani dengan pinjaman yang dilakukan, terutama untuk pinjaman dalam jumlah besar. Selanjutnya kita masuk ke metode EVA. Metode EVA ini mengukur nilai tambah atau value creation yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi laba operasi setelah pajak dengan beban biaya modal atau cost of capital yang timbul sebagai akibat dari investasi yang dilakukan. Adapun rumus perhitungan dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya, untuk secara ringkasnya, pengukuran kinerja dengan menggunakan metode EVA ini dapat dilihat sebagai berikut. Untuk nilai EVA yang positif, berarti laba bersih lebih besar daripada biaya modal, menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah untuk investor dan meningkatkan nilai asetnya. Sedangkan untuk nilai EVA yang negatif, itu artinya laba operasi lebih rendah daripada biaya modal,
menandakan perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah, bahkan menurunkan nilai asetnya sebesar EVA negatif tersebut. Sedangkan untuk nilai EVA yang sama dengan 0, laba bersih periode itu telah habis untuk menutup biaya modal, perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah bagi investor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria kinerja keuangan. Yang pertama ada kriteria kinerja keuangan yang baik. Yang pertama itu ada terjadinya peningkatan keuntungan atau profit. Yang kedua perolehan laba yang stabil dan terus meningkat. Yang ketiga mempunyai dana cadangan. Yang keempat tingkat pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Yang kelima pertumbuhan saldo positif. Dan 6 tingkat rasio utang cenderung rendah. Kemudian ada kriteria kinerja keuangan yang buruk. Yang pertama ditandai dengan adanya yang pertama terjadinya penurunan keuntungan atau profit. Yang kedua perolehan laba yang fluktuatif atau tidak stabil. Yang ketiga laporan keuangan menunjukkan pengurangan saldo atau negatif. Dan yang keempat tingkat rasio utang tinggi serta yang kelima tingkat pengeluaran melebihi pendapatan. Baiklah, selanjutnya untuk kriteria kinerja keuangan ada beberapa standar yang ditetapkan dari Permendag Koperasi dan UKM RI nomor 06/M-M.KUKM-5/2006. Nah, untuk beberapa komponen yang ditetapkan itu yang pertama ada current ratio dengan standar besar dari 200%, nilainya yaitu 100, kriterianya dianggap sangat baik. Sedangkan untuk kecil dari 125%, dianggap nilainya 0 dengan kriteria yang buruk. Untuk komponen quick ratio, standarnya besar dari 200%, nilainya 100 dengan kriteria yang sangat baik. Sedangkan untuk kecil dari 125%, nilainya 0 dengan kriteria yang buruk. Sedangkan untuk komponen rasio TH dengan TA, itu standarnya kecil dari 40% dengan kriteria yang sangat baik. Sedangkan besar dari 80%, kriterianya dianggap buruk. Untuk rasio TH dengan MS, untuk standar kecil dari 70% dikatakan kriterianya sangat baik, sedangkan untuk besar dari 200% dianggap kriterianya buruk. Untuk komponen return on asset, itu ada standarnya besar dari 10% dianggap kriterianya sangat baik, sedangkan untuk standar kecil dari 1% kriterianya adalah buruk. Sedangkan untuk return on equity itu dikatakan besar dari 21% kriterianya sangat baik, sedangkan untuk standar kecil dari 3% dikatakan kriterianya buruk. Adapun beberapa saran terhadap perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk, yang pertama adalah melakukan pencatatan laporan keuangan yang rapi, yang kedua adalah menyisihkan pendapatan perusahaan untuk research and development, yang ketiga melakukan inovasi ketika kesulitan keuangan, yang keempat efisiensi pengeluaran agar terhindar dari kesulitan keuangan, yang kelima memisahkan keuangan pribadi dengan perusahaan. Adapun studi kasus yang akan dibahas di sini adalah mengenai kinerja keuangan menggunakan analisis rasio likuiditas, leverage aktivitas, dan profitabilitas untuk pengambilan keputusan pada PT PLN Area Manado yang ditulis oleh Rodi Clement pada tahun 2014. Nah, tempat penelitian dalam studi kasus ini adalah PT PLN Persero Wilayah Solotengo Area Manado. Populasinya dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pada PT PLN Persero Area Manado dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara sampel berurutan dengan observasi kontinu, yaitu mengadakan analisa terhadap laporan keuangan meliputi laporan neraca dan laba rugi pada PT PLN Area Manado dari tahun 2008 sampai 2012, sehingga diperoleh informasi yang cukup untuk menggambarkan keadaan keuangan pada perusahaan tersebut. Yang pertama, kita akan bicara mengenai rasio likuiditasnya. Yang pertama yaitu recurrent rasionya. Dengan menggunakan rumus aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%, maka didapatkan pada tahun 2008 itu aktiva lancarnya 24.985.806.958 rupiah dibagi dengan utang lancar sebesar 9.994.975.648 rupiah, sehingga didapatkan hasil current rasionya itu 2,5074. Nah, begitu seterusnya untuk perhitungan tahun 2009 sampai tahun 2012. Nah, dapat dilihat juga pada tabel ini menunjukkan selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, current rasio dari PT PLN ini stabil pada kisaran di atas angka 1. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, nilai current rasio PT PLN mengalami fluktuasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 3,6197%. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2010, yaitu turun hingga 0,5%, meskipun rasionya masih di atas angka 1, yang artinya perusahaan masih liquid dan mampu menunaikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, mengenai asset plus ratio, dengan menggunakan rumus aktiva lancar dikurang pasien dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Nah, untuk tahun 2008, diketahui aktiva lancarnya 24.985.806.958 rupiah, dikurang dengan persediaan 11.354.538
rupiah dibagi dengan utang lancar 9.919.975.648 rupiah, maka didapatkan hasil cash rasionya yaitu 1,3679%. Begitu juga untuk perhitungan untuk tahun 2009 sampai 2012. Tabel 2 ini menunjukkan asyik rasio pada tahun 2012 adalah yang tertinggi dalam selang waktu tahun 2008 sampai tahun 2012, yang mana sebelum tahun 2012 tersebut asyik rasio perusahaan masih di bawah 1,5. Titik terendah rasio ini adalah tahun 2010, yaitu sebesar 0,7394. Hal ini berarti bahwa setiap 10.000 utang lancar dijamin dengan 7.394 rupiah kas dengan dan setara kas. Kas ratio pada perusahaan tahun 2008 sampai 2009 masing-masing ada sebesar 1,3679 dan 1,0432 dan menurun drastis hingga pada rasio 0,7394 atau di bawah angka 1 sebagai indikator likuiditas perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio solvabilitas. Yang di sini yang digunakan adalah debt to equity dengan rumus total hutang per ekuitas. Di tahun 2008 dapat kita lihat bahwa total hutangnya adalah 34.046.078.718 rupiah dibagi dengan total ekuitas yaitu 299.659.288.519 rupiah. Maka didapatkan hasil cash rasionya yaitu sebesar 0,1148. Begitu juga perhitungan untuk debt to equity pada tahun 2009 sampai tahun 2012. Tabel 3 di sini menunjukkan peranan hutang pada tahun 2008 dan seterusnya. Itu peranan hutangnya semakin mengecil. Hal ini mengindikasikan kinerja yang baik dari perusahaan dalam meningkatkan pembiayaan dengan modal sendiri. Pada tahun 2008, debt to equity ratio dari perusahaan tersebut adalah sebesar 0,1148. Artinya pada tahun 2008, investasi perusahaan lebih banyak didanai oleh modal dari pemegang saham, di mana perbandingannya adalah 1.148 rupiah berbanding dengan 10.000 yang diinvestasikan atau yang dibiayai oleh investor. Nah, nilai tertinggi adalah di tahun 2010, itu pun juga masih jauh di bawah angka 1. Rasio debt to equity ini pada tahun 2010 adalah yang terbesar sebesar 0,1308. Masuk ke rasio profitabilitas, yang dicari di sini adalah net profit margin dengan rumus laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Nah, dapat kita lihat pada tabel untuk tahun 2008, laba bersih setelah pajak itu 296.659.288.519 rupiah dibagi dengan penjualan bersihnya 399.089.31.633 rupiah yang menghasilkan net profit margin sebesar 0,7433. Nah, tabel di atas ini menunjukkan pada tahun 2008 net profit margin ini adalah sebesar 0,7433 yang berarti setiap 10.000 penjualan dapat menghasilkan laba usaha bersih sebesar 7.433 rupiah. Nah, dalam waktu 5 tahun sejak tahun 2008, perusahaan membuka rasio NPM yang stabil dengan rata-rata 0,8058. Hal ini berarti indikasi yang positif untuk kinerja perusahaan dalam memaksimalkan pencapaian itu. Nah, yang terakhir adalah mengenai return on asset. Return on asset ini diselesaikan dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Dapat kita lihat pada tahun 2008, laba bersih setelah pajak itu adalah 296.259.288.519 rupiah. Nah, total aktiva 373.468.767 rupiah. Nah, maka dihasilkan return on asset sebesar 0,7942. Nah, tabel di atas ini menunjukkan tahun 2008 return on asset ini sebesar 0,7942. Hal ini berarti untuk setiap 10.000 aktiva yang dimanfaatkan perusahaan hanya dapat menghasilkan laba usaha bersih minus atau kerugian sebesar 7.492. Setelah tahun 2008, perusahaan berhasil mempertahankan pencapaian yang sudah baik di tahun 2008 dan terus meningkatkan performa kerjanya dari tahun ke tahun. Sehingga jika ditinjau dari aspek rasio return on asset ini, dari tahun 2008 sampai tahun 2011 selalu meningkat kinerjanya. Hanya saja pada tahun 2012 itu terdapat penurunan namun masih di atas tahun 2007. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka atau sumber materi dari presentasi PPT hari ini.
Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih dan selamat siang.